Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kepada saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat angket secara singkat, ya, singkat dan tepat, ya. Dimana sebagai contoh ini dari kawan kita ada 4 variabel yang digunakan dalam penelitiannya, yaitu ekuitas merek, inovasi teknologi smartphone, keputusan pembelian, dan kepuasan konsumen. Nah, di sini yang kanan ini sudah saya revisi, yang sebelah sini adalah draft yang asli, ya. Nah, di sini kita akan lihat, ya, bahwa menyusun angket tidak, kalau ini langsung kita sebarkan ke responden atau kita bagikan ke responden, maka daya tolaknya tinggi, ya, dimana mungkin di sini masih ada beberapa kesalahan tulis, ya. Nah, ini juga harus dihindari pemakaian kata-kata yang sangat singkat tapi jelas, ya. Jangan sampai berulang-ulang. Tidak boleh ada kata dan dalam satu nomor pertanyaan, ya. Kalau ada dan harus Anda pisah, ya. Kemudian juga mungkin kata-kata asing itu sebaiknya diganti dengan kata-kata yang lebih sesuai dengan keadaan responden kita. Ya, kemudian setelah itu jumlah pertanyaan itu tidak harus sama, ya, dalam setiap variabel. Ya, kalau sudah bisa mengungkap apa yang ingin kita ungkap di dalam satu variabel tersebut, ya sudah, ya. Nah, dasar untuk membuat angket itu adalah dengan teori, bisa juga diambil dari contoh angket-angket yang sudah ada, ya. Yang ini misalnya saya tunjukkan angket yang sudah jadi, ya, atau sebagai ilustrasi, ya. Nah, ini misalnya membuat angket gambarannya adalah seperti ini, ya. Misalnya dari teori-teori yang sudah dituangkan di dalam bab 2 Anda, ya, sumbernya itu dari penelitian lain atau dalam jurnal nasional dan internasional. Ada penelitian yang menyertakan, ya, ada yang menyertakan angketnya di bagian belakang, ya, ada juga yang tidak. Mungkin jurnal internasional itu juga kadang-kadang ada yang menyertakan angketnya secara lengkap. Nah, itu boleh Anda ambil. Tentu saja harus diterjemahkan, ya. Menerjemahkannya harus kalau bisa dengan orang yang pandai di dalam menerjemahkan sehingga hasil terjemahan itu bisa difahami. Nah, untuk mengecek hasil terjemahan itu misalnya, ya, ada jurnal internasional A, kemudian diterjemahkan oleh seseorang yang namanya P1, ya, dan hasilnya Indonesia, ya. Nah, setelah hasil Indonesia ini Anda terjemahkan ke bahasa Inggris lagi, dikembalikan ke bahasa Inggris lagi dengan penerjemah yang lain, misalnya P2. Nah, P2 ini akan menghasilkan hasil terjemahan bahasa Inggris B. Nah, maka tadi bahasa Inggris yang A dengan bahasa Inggris yang B itu nanti kurang lebih sama, enggak? Kalau nanti sama, berarti terjemahan yang Indonesia ini bagus, ya. Terjemahan yang P1 tadi bagus. Nah, bisa seperti itu, ya. Namun kalau untuk S1, ya, tentu saja mungkin tidak serigid itu, ya. Kalau S2, S3 itu memang tempuhannya harus seperti itu. Nah, kemudian juga bisa juga terbitan lain yang dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan, ya. Silahkan Anda maknai sendiri di dalam sumber yang ketiga ini, misalnya skripsinya orang lain, ya, kalau terpaksa begitu, ya. Nah, jadi angket itu yang paling bagus malah tidak membuat sendiri, ya, tapi adopsi, ya. Tapi disebutkan, ya, dari mana asalnya,
terjemahan atau tidak dan lain sebagainya. Atau kalau yang kedua ini sudah membuat sendiri ini kita dari dasar teori. Ya, kalau ini juga rujukan tapi rujukan yang apa ya namanya dicari yang paling bagus lah gitu ya. Kalau kita anggap bahwa rujukan di skripsi dan tesis itu kurang bagus ya kita anggap dicari yang terbaik gitu aja. Nah, baik, tadi sudah saya singgung di depan ya, dari kawan kita itu tadi, harus singkat dan jelas jumlah seperlunya ya. Nggak perlu angkat dalam satu variabel itu sampai 10, 20 ya, apalagi pernah saya lihat itu sampai sampai 25, 30. Terus itu masih masing-masing variabel ya. Kalau ada 5 variabel kan bisa seratusan angket. Nah, orang mengisi nggak mau itu. Ya, apalagi kalau Anda angketnya dikirim pakai surat ya atau pakai Google Form, mereka akan riset ya. Atau kalau surat itu nanti yang ngisi malah orang lain ya, suruhan orang lain. Ya, kemudian kalau bisa diusahakan sebuah angket itu harus indah ya, dilihat itu menyenangkan ya. Tidak harus mengikut format A4 ya, skripsi atau tesis kan A4 ya. Anda bisa kalau untuk nyebar angket bisa jadi bisa pakai ya pakai folio ya, pakai F4 atau apa itu ya. Pakai folio dan tidak harus kiri batasnya 4, atas 4, kanan 3, bawah 3 tuh enggak. Ya, mungkin dipepet-pepetin ya sampai habis. Tujuannya adalah supaya lembarnya sedikit ya, jumlah lembarnya sedikit ya. Kalau perlu juga pakai tabel-tabel yang komunikatif ya, mungkin dibantu gambar atau mungkin juga warna kertasnya itu disesuaikan ya. Misalnya kalau kita ingin survei di angkatan udara ya, misalnya pakai kertas yang biru. Kemudian kalau angketnya ke anak-anak putri ya, misalkan kertasnya pakai pink ya, misalnya begitu. Nah jadi intinya itu ya, indah, mudah. Mudah itu orang sekali baca langsung paham. Ya, cepat selesai, jumlah pertanyaannya seperlunya. Ya, asal sudah bisa mengungkap variabel yang kita ungkap cukup. Nah, di sini kita lihat ya, assurance itu nama variabelnya. Di sini adalah penjelasan variabel ya. Ya, supaya memudahkan orang mengisi. Atau Anda kalau ingin mengguide ya, guide itu ingin mendampingi responden, Anda bisa jelasin ya tentang variabel ini tuh apa. Itu kan Anda nggak usah ingat-ingat ya, tinggal baca ini. Ya, terus di sini pertanyaannya diusahakan jangan sampai 3 baris ya, apalagi 4 baris ya. Kalau ini terpaksanya 3 baris karena sudah diperas-peras itu nggak ada lagi yang bisa dikurangi, maka Anda bisa lebarkan ininya ya. Kolomnya ini dilebarkan supaya bisa 2 baris. Diusahakan seperti itu. Tidak ada kata-kata dan ya. Dan itu kalau bikin dan harus dijadikan 2 soal saja ya, atau soal berikutnya. Nah, jadi ini aturan-aturannya. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Nah, ini ada 5 pertanyaan ya, SMART pun merupakan pilihan utama saya ketika. Nah, ini kelihatannya ini ada yang double ya. Kelihatannya ada yang double, misalnya double dengan yang di tempat lain ya. Ya, misalnya saya tadi lihat ada double di tempat lain sehingga 5 pertanyaan ini saya kurangi menjadi 4 ya. Ya, ini kan nomor 2 menjadi nomor 1 kan. Ya, kemudian ini warna smart model dan warna. Ini kan 2 pertanyaan. Ya, kalau modelnya bagus, warnanya jelek, nanti responden jawabnya gimana? Gitu, maka saya pisah. Ini warna sendiri, kemudian model sendiri ya, modelnya jadi nomor 1 kan. Ya, ini hilang. Ini mungkin ada persamaan dengan di tempat lain. Alternatif pilihan utama saya ini mungkin
Ini penampilan saya. Ya, kalau saya ingat itu saya merevisi ini adalah karena hampir sama dengan pertanyaan yang ada di sini ya, di sini atau di sini saya agak lupa, saya nggak bisa membaca lagi dengan teliti kalau direkam seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini menjadi 4. Terus ini satu pertanyaan ini saya pecah menjadi 2. Berarti ini saya mungkin dihilangi 2 ini ya. Nah, ini saya ini ya ada yang salah-salah begini tidak boleh ya. Saya tidak akan tertarik merek lain walaupun merek lain memberikan penawaran yang lebih menarik. Nah, ini sudah diganti ya. Ya, ini juga yang lain-lain juga saya singkat ya. iPhone merupakan merek smartphone yang terkenal. iPhone adalah merek smartphone terkenal. Itu disingkat. Ya, bagaimana supaya lebih pendek kata-katanya. Nah, intinya itu. Terus variabel yang ketiga, 2 ya. Nah, ini masih sama ya, masih sama tetapi disingkat ya. Smartphone iPhone mempunyai fitur ciri khas yaitu kamera expert. Smartphone iPhone mempunyai fitur ciri khas kamera expert ya, kan lebih singkat ya. Nah, terus dan selanjutnya ini 4 ini double ya, mungkin malah justru diturunkan ya. Jadi ini begini. Pertanyaan di ekuitas merek ya, saya merekomendasikan ini nomor 4 ini kita pindah menjadi pertanyaan kepuasan ya. Merek kan, ekuitas merek itu kan ya mungkin tidak sesuai atau nanti double nanti ya. Nah, ini saya pindah ke kepuasan konsumen di sini. Kalau kepuasan itu kan mereka lebih kepada merekomendasikan kembali ya. Jadi makanya ini saya pindah. Jadi kepuasan konsumen itu menjadi 4. Nah, kira-kira itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi dari draft kemudian diperbaiki oleh pembimbing, mungkin juga mahasiswa boleh untuk mengutarakan sesuatu. Pak, Bu, ini nggak bisa hilang, ini soalnya salah satu aspek yang sangat penting di dalam variabel ini. Boleh ya Anda untuk mengcounter juga hasil dari bimbingan dosen Anda ya, boleh seperti itu. Nah, akhirnya kawan kita ini mengubahnya, sudah diperbaiki, dilengkapi ya, ini siap edar, tetapi saya lihat masih ada kekurangan ya. Misalnya ini 1 lembar ini kurang efektif ya. Misalnya ini kan setengah lembar itu dihabiskan hanya untuk identitas responden ya. Nama itu boleh Anda tidak menanyakan ya, ataupun kalau Anda menanyakan itu Anda tambahi boleh tidak diisi ya, boleh tidak diisi ya. Kemudian kalau kita tahu namanya bermanfaat toh untuk penelitian kita, kan tidak. Yang namanya bagus nanti hasil analisisnya atau ngisi datanya mesti bagus, kan tidak ya. Kalau kita tidak membutuhkan dan itu membuat risih orang mengisi, nggak usah ditanyakan ya. Kalau alamat pun jangan alamat lengkap jangan ya, tetapi alamatnya kota apa luar kota ya, atau dalam kota apa luar kota begitu ya, atau Anda mungkin kecamatan, atau mungkin Anda mana. Nah, manfaatnya kan mungkin responden kebanyakan yang mengisi adalah orang-orang di daerah kecamatan tertentu, mungkin begitu. Responden yang mengisi kebanyakan adalah pendatang ya, luar kota atau orang-orang tempatan. Paling begitu. Ya, tidak boleh menanyakan alamat lengkap, itu hal yang sia-sia ya. Nah, kemudian ini spasinya ini jangan terlalu banyak ya. Ini kan mubazir ini. Di sini tengah, di sini pinggir kan tidak saling menindih ya. Jadi ini sebaiknya yang spasinya yang pendek aja. Ya, nggak usah sampai double begini ya, atau 1,5 lah. Ini afternya di 0 kan ya, supaya tidak membuat jarak ya. Ini kan sudah jelas ini ya. Terus ini juga begitu ya, ini spasinya berapa ya. Kenapa Anda nggak lama bekerja ini nggak mendatar semua aja
ya, dinaikkan ke atas begini, ya, ini nanti ditambah kotak, ya, seperti ini. Kenapa jadi 2 baris ya? Ini kan bisa, ya. Atau Anda mungkin jenis kelamin sama umur jejer di sini. Pokoknya sesingkat mungkin. Karena ini belum ada pendahuluannya ya. Pendahuluannya kan hanya sekedar sopan santun kita lah sebagai orang timur ya. Misalnya Bapak Ibu Saudara, saya sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi saya, mohon bantuannya untuk mengisi keadaan dengan keadaan yang sebenarnya, tidak ada kaitan dengan apapun, maka silahkan Anda menjawab dengan keadaan Anda sebenarnya. Identitas Anda akan saya jaga dan lain sebagainya gitu loh ya. Nah ini juga begitu, ini nggak perlu ini spasinya sangat lebar-lebar, tidak perlu. Gunanya untuk apa? Satu lembar itu biar semuanya masuk ya, jelas ya begitu. Nah baru halaman kedua ini variabel-variabel ini juga seperti itu ya. Ya ini juga seperti itu. Ini kok jadi beda ya? Oh ini sebagai contoh aja ya, ini isinya angket sudah berbeda rekan kita ya, mahasiswa yang berbeda. Saya hanya ingin mengomentari di bagian depan ini. Nah untuk yang di sini tidak harus sesederhana ini ya, tapi Anda bisa mengikut yang contoh yang saya berikan ini. Nah jadi seperti ini, dipisah masing-masing variabel. Nah setelah selesai, bagaimana cara untuk merekap ya, atau cara untuk mulai untuk mempersiapkan data atau tabulasi ya. Nah coding tabulasi yaitu masuk di dalam setelah kita membuat angket yang bagus kemudian direspon. Nah contohnya begini, responden yang pertama itu mengisi nomor 11 itu 3 ya. Responden pertama yang mengisi nomor 12 itu 4 ya, 3, 4, 4, 5 kan ya, mengisinya begitu. Variabel yang kedua diisi 5, dan variabel yang kedua ini empati ini ya, nomor 16 itu diisi 3. Lalu kita masukkan dalam proses ini ya, masukkan dalam tabulasi yang memudahkan Anda mentransformasi, memindah ya ke dalam program lain. Nah Anda mau pakai apa? SPSS, eViews, Smart PLS, Amos ya, atau Anda memindah ke Excel dulu ya, dipindahkan ke Excel dulu ya. Jadi Anda pindahkan ke Excel dulu ya, setelah itu baru masuk ke Smart PLS, SPSS, eViews ataupun ya Amos ya. Ya ini Anda menunjukkan pentingnya kalau sudah ada yang baku, nggak usah buat sendiri ya. Nah kalau ini adalah contoh ya, contoh bagaimana angket itu diturunkan dari satu konsep ya. Misalnya ini konsep serve ya, service quality atau kualitas pelayanan. Nah kualitas pelayanan itu kan dipecah menjadi beberapa dimensi ya, beberapa variabel. Ada yang 7, ada yang 10 ya. Kalau ini merujuknya 5. Nah dari 5 ini reliability itu apa? Pertanyaan-pertanyaannya apa? Ya, nah itu seperti itu logika berpikirnya. Nah setelah dimasukkan ke dalam Excel ya, maka bentuknya seperti ini kan, 3, 4, 4, 5. Ini kita lihat 3, 4, 4, 5 ya, masuk ke sini Excel. Terus ini responden nomor 1 sampai responden nomor berapa terserah Anda ya. Ini variabelnya kan assurance kan. Ini empati ini 53, ini yang kelihatan juga 53. Nah ini ke Excel. Nah setelah ke Excel itu luwes ya, fleksibel, mau dipindah kemana, ke SPSS, ke Amos ya, ke Smart PLS ya, ke eViews, itu gampang ya. Jadi intinya ke Excel dulu supaya Anda juga mudah ya, misalnya menjumlahkan ya, membuat tanda-tanda warna supaya enggak keliru ya, seperti itu. Nah ini contohnya kalau sudah masuk ke dalam
SPSS ya misalnya. Nah ini 3, 4, 4, 5. Ini kan variabel yang kedua. Makanya kan pertanyaannya mulainya dari 11 ya. Nah, karena ini pertanyaan ke 11. Pertanyaan yang lain di sini X1, X2. Ya. Oh, ini variabel yang ketiga ya dia. Assuran tuh variabel yang ketiga ini. Ini variabel yang ketiga, keempat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, dari sini siap dianalisis. Nah, bagaimana kalau data sekunder ya sekalian ya? Bagaimana kalau data sekunder? Nah, kalau data sekunder itu caranya tidak ada angket ya, langsung misalnya laporan keuangan seperti ini. Ini variabelnya EVA, ROA, ROE, dan harga saham ya. Ini perusahaannya ada 14, kemudian periode waktunya 5 tahun ya. Berarti ini nanti pakai EViews ya. Kalau pakai SPSS menggunakan data panel rumit ya, maka Anda sebaiknya menggunakan EViews. Kalau SPSS pakai OLS biasa nanti hasilnya tidak tepat ya. Nah, dari data ini bagaimana cara memasukkan ke dalam Excel lalu bisa ditransformasi ke dalam EViews atau SPSS ya. Smart PLS juga boleh ya. Misalnya ini sebagai contoh variabel yang kelima, yang Y-nya ini ya. Nah, ini kita masukkan ke Excel atau ke SPSS. Jangan ke SPSS langsung ya, ke Excel dulu. Nah, ini kita anggap Excel aja ya. Ini hanya untuk memudahkan aja. Nah, ini tahun 2008 ini kita masukkan ke sini. Gini ya sampai terakhir. Terus ini 2009 ini kita masukkan ke sini. Ya, begitu. Nah, ini analisisnya untuk analisis selanjutnya. Ya, kalau ini Anda putar video untuk kelas analisis statistik atau SPSS atau EViews atau Smart PLS ya. Nah, yang saya jelaskan hanya sampai di sini. Baik, itu tentang angket, yaitu data primer bagaimana cara menyusunnya, dan data sekunder bagaimana cara menyusunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.